Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pencinta Klavos. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin di dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-10 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah yang hidup dan berhala-berhala, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mempercayai Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada perkataan firman Tuhan, itu yang harus kita jalani di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara dan saya sebagai orang percaya, yang kita katakan kita percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya tidak cukup hanya berkata saya orang percaya Tuhan, tetapi lebih daripada itu, saudara dan saya harus hidup sungguh-sungguh mempercayai apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Kita harus melihat Tuhan itu real di dalam hidup kita. Kita harus melihat kalau Tuhan itu benar-benar hidup. Kita harus melihat kalau Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sanggup untuk mengubah seluruh kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik. Nah, hal ini yang harus saudara dan saya alami di dalam seluruh perjalanan kehidupan kekristenan kita. Banyak orang Kristen menjadi pelayan, menjadi pengkhotbah, bahkan dia menjadi orang yang aktif di dalam pelayanan. Tetapi saya katakan, terkadang ketika diperhadapkan dengan masalah dan persoalan, kekurangan kehidupan, kebutuhan-kebutuhan, atau masalah rumah tangga, terkadang mereka tidak kuat, mereka menjadi lemah. Apa yang mereka dengarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahkan mungkin yang mereka sampaikan, terkadang itu tidak bisa dipegang dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi putus asa, khawatir, takut, gelisah, dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengajak saudara semua belajar lewat firman Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya bagi bangsa Israel melalui hambanya Yeremia, Tuhan berkata, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Itu berarti Tuhan ingin berbicara kepada bangsa Israel. Apa bunyinya? Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Artinya firman Tuhan mau bilang kepada bangsa Israel, ketika engkau ada tinggal bersama bangsa-bangsa yang lainnya, jangan pernah hidupmu itu terpengaruh dengan apa yang mereka percayai. Bangsa-bangsa boleh gemetar dengan semua tanda-tanda yang mereka lihat membuat mereka takut, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mencari kekuatan sendiri. Engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhanmu, engkau tidak perlu gentar terhadap apa yang terjadi. Nah, itu pesan Tuhan demikian. Nah, oleh karena itu, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, belajar lewat apa yang dikatakan oleh Yeremia. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan kenapa sampai menyampaikan pesannya kepada bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa saat itu, ketika mereka gentar terhadap apa yang mereka lihat di sekitar mereka, sehingga mereka lalu membuat patung-patung kepercayaan mereka sendiri. Firman Tuhan mencatat, kalau kita baca ayat selanjutnya, apa yang mereka buat itu dikatakan itu tidak ada apa-apanya. Patung yang mereka buat itu dibuat sendiri, dipaku sendiri untuk menjadi kuat. Karena patung itu sendiri tidak bisa berdiri untuk menjadi kuat. Dikatakan dia tidak bisa berbuat jahat dan juga dia tidak bisa berbuat baik. Makanya patung-patung itu tidak ada efeknya sama sekali bagi manusia. Makanya Tuhan katakan bagi kehidupan bangsa Israel, dikatakan Yeremia menyampaikan pada ayatnya yang ke-6, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Dikatakan oleh Yeremia,
Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Dikatakan juga pada ayatnya yang ke-10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Artinya ayat ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu Allah yang tidak perlu saudara dan saya gentar. Artinya tidak perlu saudara dan saya ragu untuk mempercayai Dia. Saudara dan saya harus percaya kepada Dia, karena Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berhala-berhala yang dibuat manusia itu tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Itu tidak diciptakan, malah mereka yang diciptakan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan harus mengklaim itu di dalam hidup kita. Itu harus fix di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita tidak menjadi goyah sedikit pun. Ingat saudara, Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Rancanganku bagi kamu adalah rancangan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu saya ingin katakan bagi saudara, kalau Tuhan berkata rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita, maka apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun masalah yang engkau alami, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah kebutuhan-kebutuhan, mungkin masalah hutang piutang, bahkan mungkin masalah sakit penyakit, saya katakan itu tidak bisa merubah rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita bangun percaya kita kepada Tuhan. Pastikan kita mengenal Tuhan itu fix dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Tuhan itu fix dalam hidup kita, artinya tidak tergoyahkan sedikit pun. Saya katakan firman-firmannya, janji-janjinya yang Dia sampaikan bagi saudara dan saya, itu akan kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Tugas saudara dan saya hanya mempercayai akan hal itu. Nah, oleh karena itu pemirsa Klafus yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen mari kita belajar. Yang pertama, pastikan apa yang kita dengar yaitu firman Tuhan, percaya kita kepada Tuhan itu harus fix. Bagaimana supaya percaya kita dan kepada Tuhan itu fix? Saudara dan saya, setiap kali mendengarkan firman, ambil firman itu menjadi hidup kita. Jangan cuma mendengar lalu katakan, oh iya saya percaya, oh iya saya percaya. Itu tidak cukup saudara. Ambil firman itu menjadi hidup saudara dan saya. Dengan cara mendengar, melakukan. Mendengar, melakukan. Itu yang membuat sehingga percaya kita kepada Tuhan itu akan menjadi fix dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah meragukan Tuhan sedikit pun dalam hidup kita. Yang kedua, bangun kesadaran saudara dan saya. Kalau kita adalah orang ciptaan Tuhan, kita adalah umat ciptaan Tuhan, ada pencipta kita yaitu Allah yang kita sembah. Oleh karena itu kalau Allah yang menciptakan saudara dan saya, maka Dia yang menciptakan kita. Dia tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dia tahu bagaimana membawa perjalanan hidup kita. Tugas saudara dan saya, bangun kesadaran kita bahwa ada Allah pencipta kita. Kalau saudara dan saya yang diciptakan, makanya saudara dan saya harus bergantung kepada pencipta. Kita tidak bisa berjalan sendiri lalu pencipta kita berjalan sendiri. Tapi kita harus bergantung total kepada pencipta kita, karena Dia yang menciptakan saudara dan saya. Yang ketiga, yang harus saudara dan saya lakukan adalah mari kita membangun hidup kita akurat sama Tuhan. Artinya apa yang Dia katakan, apa yang Dia firmankan, apa yang Dia beritakan, apa yang Dia mau kita lakukan, mari kita lakukan itu dalam hidup kita. Supaya ketika kita melakukan itu di dalam hidup kita, menjaga hidup kita terus ada di dalam keakuratan, hidup benar kepada Tuhan. Kalau kita bisa menjaga itu dalam hidup kita, maka saya percaya kita tidak akan pernah ragu kepada Tuhan. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu pasti akan membawa hasil yang baik bagi kita semua. Nah, pemirsa Klafus yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang membuat banyak orang goncang hari-hari ini, pastikan engkau orang Kristen yang tidak goncang. Karena apa? Firman-Nya limpah dalam hidupmu. Pastikan engkau orang Kristen yang terus mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, supaya hidupmu itu
tidak akan terpengaruh dengan tanda-tanda apapun yang dilakukan iblis lewat segala manifestasinya di dunia ini. Saya katakan, kalau ada kenaikan harga, kalau ada hal-hal yang berubah, ada situasi-situasi yang sulit, saudara harus bangun kesadaran saudara, itu bagian dari manifestasi iblis. Supaya apa? Membuat saudara tidak percaya kepada Tuhan. Pastikan apa yang terjadi, bangun kesadaranmu terus tentang Tuhan. Karena ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang tidak sepengetahuan Tuhan. Semuanya sepengetahuan dari Tuhan itu sendiri. Karena firman-Nya berkata, tidak ada satu helai dari rambut kita yang jatuh tidak diketahui oleh Tuhan. Bayangkan satu rambut yang kecil kalau jatuh itu diketahui Tuhan. Baru masalah kita yang besar, apakah Tuhan tidak melihat? Sudah pasti Dia melihatnya. Bangun percaya saudara kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan Dia, jangan pernah ragukan perkataan firman-Nya, jangan pernah meragukan apa yang telah Dia karyakan dalam hidup saudara dan saya. Tugas kita hanya percaya kepada Dia. Kepercayaan kita itu tidak akan pernah membawa sia-sia bagi kita. Tapi apa yang kita percayai itu akan terjadi nyata dalam hidup kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami ingin mengalami firman-Mu dalam hidup kami. Kami ingin mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami dapat hidup mengenal Tuhan dengan perkataan Tuhan. Kami mengalami itu dalam kehidupan kami secara nyata. Kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan setiap kami, agar kami terus memiliki hati yang terus mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.